Oke, yang berikutnya kita akan lihat ada yang disebut dengan hukum Lenz di sini ya. Jadi hukum Lenz. Jadi hukum Lenz ini sebenarnya apa namanya merupakan pelengkap ya. Jadi pelengkap atau penyempurna dari hukum Faraday tadi. Jadi kalau hukum Faraday tadi kan bisa kita tuliskan begini ya. Misalnya kita ambil harga rata-ratanya ya. Itu kan N delta flux dibagi dengan delta T kan gitu ya. Nah, ini hukum Faraday. Nah, oleh Lenz ini disempurnakan dengan membubuhkan tanda negatif di sini. Nah, jadi dia cuma nambahin doang gini ya. Jadi ditambahin negatif aja, itu sudah menjadi hukum yang baru gitu ya. Nah, jadi dia menyempurnakan dari apa yang dituliskan oleh Faraday sebenarnya ya. Jadi atau kalau kita misalkan tuliskan dalam apa namanya ungkapan yang lain ya berarti epsilon ya min n bisa dinyatakan dengan diferensial ya d flux per dt gitu ya. Nah, jadi dia cuma menambahkan harga ini nih, negatif di situ. Nah, negatif di situ artinya apa? Ya, mungkin kalau itu kata-katanya susah dicerna, Bapak jelaskan dengan gambar ya. Jadi misalnya gini, misalnya saja ini Bapak gambar lagi tentang kumparan tadi. Nah, ini Bapak gambarkan kumparan misalnya gini ya. Nah, jadi di sini misalnya Bapak punya kumparan seperti ini. Nah, di sini ada kumparan, kemudian di sini ada resistor misalnya ya, ada R. Nah, di sini si kumparan ini kemudian didekati dengan apa namanya magnet nih. Jadi di sini misalnya kutub utara, di sini kutub selatan ya. Ini Bapak dekatkan ke sana. Harus digerakkan. Nah, kalau kutub utara itu kan nanti arah medan yang muncul dari kutub utara itu kan meninggalkan si kutub itu ya. Ya, meninggalkan kutub. Kalau kutub selatan kan apa masuk ya. Nah, jadi seperti ini kalau magnet permanen kan gini. Nah, nanti sih ini garis-garis medannya nanti balik lagi ke sana kan ya, dari kutub utara ke kutub selatan gitu ya. Ini juga sama ke sana gitu ya. Nah, di sini nanti kalau didekatkan, menurut kalian ini kira-kira flux magnetik yang muncul apa yang nembus kumparan ini itu naik atau turun? Ada yang bisa jawab? Naik, Pak. Naik. Jadi fluxnya bertambah ya. Nah, jadi hakikat hukum Lenz itu gini. Jadi hukum Lenz itu sebenarnya hukum apa ya? Ya hukum alam yang apa segala sesuatu itu cenderung untuk mempertahankan posisinya gitu ya. Hukum sosial juga sama ya. Jadi posisi jabatan seseorang itu kan berusaha untuk dipertahankan. Nah, Lenz itu juga model-model gitulah ya. Jadi ini hukum alam yang menjelaskan bahwasanya apa namanya benda-benda atau sesuatu itu berusaha untuk mempertahankan keadaan yang semula dia punya, begitu ya. Jadi maunya flux itu tetap ya tidak berubah. Begitu kalian menggerakkan magnet ini mendekat, maka fluxnya naik. Nah, supaya tetap begitu ya. Jadi dia cenderungnya tetap. Nanti di sini di kumparan ini akan muncul arus. Nah, terus arusnya kemana? Arahnya. Nah, itu dia. Jadi arah arusnya itu sedemikian rupa sehingga menimbulkan flux yang melawan penyebabnya. Kan flux yang menyebabkan itu naik. Nah, maunya tetap berarti harus dilawan kan? Jadi kalau medan magnet yang menyebabkan itu arahnya ke kiri, maka si apa namanya kawat ini harus menghasilkan medan magnet yang arahnya ke kanan. Nah, jadi di sini apa namanya sekarang si kumparan, ini kumparan maksudnya ya, maksud Bapak kumparan itu yang ini, kumparan. Nah, kumparan ini harus menimbulkan medan magnet yang melawan medan magnet yang menyebabkan tadi flux itu naik. Nah, jadi si kawat ini sekarang dia bertingkah laku seperti magnet. Ya, dia bertingkah laku seperti magnet sehingga nanti medan magnet dari dia, dari arus yang ada di sini ya, di kawat ini, itu menghasilkan medan magnet seperti yang Bapak gambarkan dengan warna merah. Nah, sekarang dia seperti magnet. Ya seperti magnet aja. Jadi kayak magnet begini ya. Nah, terus di sini medan magnetnya keluar. Di sini medan magnetnya masuk gitu. Nah, kira-kira kalau Bapak tanya, sebelah kanan itu jadi kutub apa? Utara ya, Pak? Utara. Di sini? Selatan. Selatan, gitu ya. Jadi si magnet ini itu si kumparan ini seperti ini. Jadi kayak gini. Jadi kayak apa namanya magnet begini, gitu ya. Nah, supaya seperti itu, maka arah arusnya harus kemana? Nah, ini caranya kalian bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi maksudnya genggam si kumparannya. Jadi kalau kemarin kan Bapak gambarkan jempol ya, jempol. Terus di sini apa jari-jari gitu ya. Nah, mudah-mudahan gambarnya bisa difahami nih. Nah, gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan kaidah tangan kanan yang ini. Ini tangan maksudnya ya. Nah, ini apa namanya? Ini jempolnya tadi ya. Nah, nanti si jempol itu menunjukkan kutub utaranya. Jadi kan ini tadi kutub utaranya di sini ya. Jadi ini kutub utara tuh, ya. Jadi si jempolnya menunjukkan kutub utara. Jadi ini utara ke sana.
Nah, kemudian si jari-jari ini, jari-jari yang lain, ya, jari-jari yang lain Bapak gambarkan dengan ini aja. Nah, jari-jari ini menunjukkan arah arusnya. Nah, jadi ke sana itu arah arusnya, I. Berarti nanti si kawat ini harus dari arus arahnya ke bawah. Maksudnya yang kelihatan ya, ya kalau di belakang dia arahnya ke atas. Nah, ini arah arusnya harus begini. Sesuai dengan jari-jari kita. Ya, jadi gunakan kaidah tangan kanan yang ini ya. Nah, jadi genggam si kumparannya kayak gini. Maka I-nya akan ke bawah. Ya kalau di belakang di belakang kumparan ini arahnya ke atas gitu. Tapi maksudnya yang kelihatan. Jadi nanti kalau di sini misalnya kita tulis A, di sini kita tulis titik B, maka arus pada R itu akan mengalir dari A ke B. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan hukum Lenz. Jadi arah arus itu maksudnya arah arus induksi ini itu sedemikian rupa sehingga menyebabkan medan magnet yang melawan perubahan flux penyebabnya. Jadi yang dilawan itu bukan arahnya ya, tapi perubahannya. Jadi kalau dia bertambah harus dikurangin, tapi kalau berkurang harus ditambahin. Maksudnya gini, misalnya Bapak balik nih ya, kondisinya Bapak balik. Jadi misalnya di sini ada sebuah kumparan yang sama persis dengan tadi. Jadi di sini Bapak gambar lagi, sama persis ya dengan yang tadi. Nah, misalnya begini. Gitu ya. Nah, sekarang kutub utaranya Bapak jauhkan. Ini utara, ini selatan ya. Sekarang dijauhkan ke sana. Nah, ini sama ya. Jadi medannya kan sama ya, namanya kutub utara kan pasti keluar sana ya. Nah, sekarang kalau dijauhkan, kira-kira fluksnya bertambah atau berkurang? Kalau dijauhkan. Halo? Berkurang. Berkurang. Nah, tadi kan maunya tetap. Tadi maunya tetap. Nah, sehingga apa? Flux yang berkurang ini harus ditambah. Nah, supaya menambah, berarti di sini harus jadi magnet. Si kumparannya harus jadi magnet. Yang arah medannya menambah yang sudah ada. Nah, jadi arah medannya harus menambah yang sudah ada. Jadi bukan arahnya yang dilawan sekali lagi ya, tapi perubahannya. Jadi kalau dia berkurang harus tambah. Nah, sehingga nanti ini menjadi kutub utara, ini menjadi kutub selatan. Gitu. Coba terapkan kaidah tangan kanan yang kayak ini tadi. Nah, genggam kawatnya, jadi jempolnya berarti ke kiri. Kalau jempolnya ke kiri berarti arah arusnya kemana ya? Halo? Kalau jempolnya ke kiri, berarti arah arusnya kemana? Ke belakang. Gimana sih? Yang kelihatan aja, yang kelihatan. Jempolnya taruh ke kiri, berarti arah arusnya ke Ke atas, Pak. Nah, ini ke atas arah arusnya. Gitu. Nah, jadi gitu ya, ini arah arusnya. Jadi nanti kalau di sini titik B ya, di sini titik A, ya nanti arah arusnya dari B ke A. Jadi bolak-balik kan? Jadi nanti kalau magnetnya kalian dekatkan, jauhkan, bolak-balik gitu ya, digerakkan maju mundur, maka pada R akan muncul arus bolak-balik, kadang ke kanan, kadang ke kiri, gitu ya, sesuai dengan gerakan magnet ini tadi. Nah, itu yang disebut dengan hukum Faraday. Nah, oke ya, bisa dipahami kan ya? Oke, halo. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Aman, Pak. Hah? Aman. Oke, sekarang Bapak tanya kalau nggak ada pertanyaan ya. Sekarang Bapak tanya. Sekarang Bapak punya begini. Ini misalnya ada kumparan ini. Nah, ini misalnya ada kumparan. Sama persis dengan yang tadi. Nah, sama persis ya. Nah, seperti ini. Ini ada R-nya. Nah, sekarang masih sama kasusnya. Seperti ini juga. Ada kutub selatan, ada kutub utara sekarang. Nah, sekarang selatannya Bapak deketin. Nah, oke. Ini arah arusnya kemana? Ada yang bisa jawab arah arusnya kemana ini? Ke atas, Pak. Ke atas. Oke, coba kita cek bersama-sama ya. Jadi ini kutub selatan. Kutub selatan itu arah medannya menuju ya. Nah, gitu. Nah, jadi seperti ini arah medannya ya. Nah, sekarang kalau didekatkan itu fluksnya bertambah atau berkurang? Didekatkan. Bertambah. Ya, cuman arah medannya ke arah kanan. Ya, kalau yang gambar pertama ini tadi ya, gambar yang ini, yang pertama ini, itu bertambah tapi arah medannya ke kiri. Kalau ini ke kanan ya. Nah, karena bertambah berarti harus dikurangin. Jadi kan dia maunya tetap fluksnya. Nah, berarti si kumparan ini harus bangkit arus melawan, jadi bangkit arus ya, yang menghasilkan medan magnet melawan yang sudah ada, yang menyebabkan dia. Nah, jadi akan seperti ini kondisinya. Nah, jadi nanti gini ya. Jadi ini menjadi kutub utara, kutub selatan. Jadi sama persis dengan ini kan. Nah, jadi nanti kalian kalau terapkan kaidah tangan kanan ke atas ya. Betul. Ya, jadi arah arusnya ke atas ya.
Nah, makanya kan untuk menghafalkan orang sering mengatakan ada teorema ulama setan ya. Jadi kalau S ini didekatkan ya kutub apa namanya ujung satunya jadi S juga. Setan mendekatkan orangnya jadi nggak baik kan ya. Tapi kalau setan menjauh ya jadi orang baik kan jadi ulama. Jadi nanti kalau kalian jauhkan pasti yang ini jadi U, di sini jadi S gitu. Nah, jadi kalau ini misalnya ya ulama mendekat, gambar yang pertama ya. Ulama mendekat, ya di sini jadi U pasti. Ya, karena dekati ulama gitu ya. Ini cuma sekedar untuk menghafalkan aja loh ya, bukan teorema yang sesungguhnya, hanya untuk menghafal saja. Jadi kalau ini gambar yang kedua ini, ulamanya menjauh, ya dijauhi ulama jadi setan gitu ya. Oke ya, jadi itu untuk menghafalkan saja. Oke, sampai sini bisa dipahami tentang hukum lens? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke.